Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang memaksimalkan potensi diri untuk menjadi yang terbaik. Nama saya Kanza Muhammad Kiswara, absen 15. Ya, mau Imam Salim absen 23. Maksudnya kita mulai ya. Yang pertama yaitu menganalisis dan mengevaluasi perilaku bekerja keras dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Agama Islam tidak mengenal satu hari yang khusus untuk beribadah, sehingga dari itu orang-orang berhenti bekerja. Dalam ajaran Islam, setiap hari adalah hari untuk bekerja. Dan bekerja untuk urusan dunia adalah apabila dikerjakan dengan niat yang jujur. Bahkan pada hari Jumat yang dianggap hari besar dalam Islam, tiada di hari itu diperintahkan supaya berhenti bekerja. Mereka baru sesudah mendengar panggilan azan, hingga sampai sholat Jumat selesai disuruh untuk berhenti bekerja. Nah, ilustrasi yang tadi disebutkan dalam firman Allah pada surat Al-Jumu'ah ayat 9 sampai ayat 10 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Faiza qudiyatis sholatu fa'tasiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila diserukan untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah. Dan tinggalkanlah jual beli, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah Subhanahu wa taala dan ingatlah Allah Subhanahu wa taala banyak-banyak supaya kamu beruntung. Mik. Jadi beginilah seharusnya kehidupan seorang muslim dari Jumat. Bekerja dan jual beli sebelum sholat, kemudian dengan cepat mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan melaksanakan sholat dan kembali bertaburan di bumi mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Sesudah selesai sholat, Islam telah memerintahkan atau mewajibkan kepada pemeluknya untuk bekerja dan berkarya dengan berbagai cara. Di antaranya ada sebagai berikut. Diperintahkan untuk bekerja dan berkarya, diperintahkan untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Lalu diperintahkan untuk meneliti segala sesuatu yang ada di dalam alam, dan diperintahkan untuk menanggulangi kemiskinan, kebodohan, penyakit, dan kezoliman. Dan diperintahkan untuk memakan makanan yang baik, memakai pakaian yang bagus, dan membuat rumah yang luas dan punya kendaraan yang bagus, serta mendidik anak-anaknya untuk menjadi anak yang saleh. Diperintahkan juga untuk menyiapkan semua kekuatan untuk menghadapi musuh, sehingga musuh itu menjadi ketakutan karenanya. Pengertian bekerja keras dan bertanggung jawab. Bekerja keras berarti berusaha atau berikhtiar secara sungguh-sungguh. Dengan kata lain, bekerja keras adalah bekerja dengan gigih dan sungguh-sungguh untuk mencapai sesuatu yang dicita-citakan. Orang yang bekerja keras tidak berarti harus banting tulang dengan mengeluarkan tenaga secara fisik. Akan tetapi dapat dilakukan dengan berpikir sungguh-sungguh dalam melaksanakan pekerjaannya atau belajar sungguh-sungguh untuk mencari ilmu. Dengan demikian, sikap bekerja keras dapat dilakukan dalam menuntut ilmu, mencari rezeki, dan menjalankan tugas sesuai dengan profesinya masing-masing. Dalam kitab Syubul Iman ada 4 prinsip kerja keras dan tanggung jawab atas bentuk pekerjaannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang pertama itu bekerja secara halal, talaba ad-dunya halalan. Lalu bekerja demi menjaga diri supaya tidak menjadi beban hidup orang lain. Lalu bekerja demi mencukupi kebutuhan keluarga, saya ala iyalihi. Lalu bekerja untuk meringankan beban hidup tetangga, taat hatufan ala jarihi. Lalu selanjutnya bertanggung jawab. Tanggung jawab secara bahasa artinya keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, sehingga bertanggung jawab menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah berkewajiban menanggung, memikul jawab, atau menanggung segala sesuatunya, atau juga memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Namun secara istilah, tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Hal ini disebutkan dalam firman Allah pada surat Al-Isra ayat 36 yang berbunyi wala taqfu ma laisa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fuadu kullu ulaika kana anhu mas'ula. Artinya, dan janganlah kamu mengisi apa yang tidak punya pengetahuan tentangnya, sesungguhnya
pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Surat Al-Isra ayat 36. Mungkin segitu saja presentasi dari kami. Mohon maaf jika banyak kekurangan, karena kekurangan datangnya dari diri saya sendiri dan syaitan, dan kebenaran hanya milik Allah dan para Rasulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan,